Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi dari kita semua. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Ada Abiraura Chandra dengan NIM 44221027 dan ada Vinka Priliadini dengan NIM 44221054. Dengan saya sendiri, Karina Putri Anugrah dengan NIM 44220847, ada Najwa Najwa 44220930, dan ada Nilam Natali dengan NIM 44221061. Di slide pertama, yang akan membacakan pengertian adalah Abidah. Pengertian stimulus respon adalah pendekatan dalam psikologi yang melibatkan identifikasi dan analisis hubungan antara stimulus, rangkaian peristiwa atau situasi yang mempengaruhi individu, dan respon, reaksi atau tanggapan yang ditunjukkan oleh individu terhadap stimulus tersebut. Pendekatan ini berusaha untuk memahami bagaimana stimulus tertentu dapat mempengaruhi perilaku atau respon individu. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Menurut Harold Laswell, ungkapan verbal terdiri dari 5 ungkapan, yaitu siapa, mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan akibat apa yang akan muncul. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Komunikasi persuasif merupakan proses penyampaian pesan yang dimaksudkan untuk memperkuat, membentuk, ataupun mengubah tanggapan seseorang. Komunikasi kelompok adalah proses komunikasi yang berlangsung antara 3 orang atau lebih secara tatap muka, di mana anggota-anggotanya saling berinteraksi satu sama lain. Pada komunikasi kelompok, melibatkan komunikasi interpersonal dan memiliki fungsi menguatkan hubungan sosial antara anggota kelompok, saling bertukar informasi, dan upaya menyelesaikan masalah. Di sini saya akan membacakan slide tentang kronologi. Tasya dengan mantan karyawannya bermula dari curahan hati para mantan pekerjanya. Mereka mengaku tidak mendapat gaji yang layak. Masalah ini terkuak ketika salah satu mantan karyawan, Tashi, yang bernama Risti. Dalam pengakuan ini, Risti mengaku belum mendapat gaji dan tunjangan hari raya. Dan penerima gaji terdapat beberapa tunjangan, termasuk tunjangan tempat tinggal, makan, dan internet, yang kemudian di bagian pengurangan. Jumlah tunjangan tersebut dipotongkan dari gaji, sehingga dari gaji total Rp 5,3 juta, tersisa Rp 3,5 juta. Tapi tiba-tiba semua ucapan Risti diklarifikasi oleh dirinya sendiri setelah bertemu dengan Tashi. Tapi bukannya mereda, masalah kembali muncul ketika satu persatu mantan karyawan Tashi speak up bahwa Tashi selalu telat membayar gaji, memberi makanan sisa, tidak memanusiakan karyawan, ditambah warganet beranggapan Tashi menyewa buzzer. Untuk memperbaiki nama baiknya, tak lama kemudian Tashi mengadakan konversi pers dengan suami, tangan kanannya, dan pengacara melalui channel YouTube Mob Channel. Dalam konversi tersebut, Tasya membahas soal tuduhan mantan karyawannya yang dianggap fitnah serta sempat menyindir kembarannya Tasya Farasya karena mereka belum lama ini bersatu. Namun para mantan karyawan tidak tinggal diam. Mantan karyawan Tashi pun bersatu melakukan konferensi pers serta melaporkan Tashi ke pihak berwajib karena mendapat ancaman dan kekerasan yang diduga berasal dari manajemen Tashi. Mantan karyawan Tashi pun melaporkan Tashi tidak dengan tangan kosong, melainkan para mantan karyawan memiliki bukti kuat seperti bukti transfer, bukti chat, dan ponsel salah satu mantan karyawan yang diduga dirusak oleh tangan kanan Tashi. Karena dalam ponsel tersebut terdapat banyak bukti.
Kaitan kasus pada teori stimulus respon adalah ketika Tasya Atasya dan suaminya mengadakan konferensi pers dengan wartawan, di mana para wartawan menanyakan masalah tersebut kepada Tasya dan suami. Efek yang ditimbulkan dari model komunikasi ini adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus, sehingga seseorang dapat memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikasi. Kaitan kasus pada komunikasi politik adalah siapa Tasya Atasya mengatakan apa, kesuksesan itu tidak diraih dengan menjatuhkan orang lain. Terus kepada siapa, melalui saluran apa, MOP channel, kepada siapa, khalayak umum yang melihat konferensi pers tersebut. Akibat, menggiring opini negatif dari masyarakat yang merasa ucapan Tasya adalah sebuah sindiran untuk Tasya. Kaitan kasus pada komunikasi persuasif adalah pengirim pesan. Berasal dari media sosial, yaitu Instagram melalui akun Instagram mantan karyawan Atasya, yaitu Risti. Penerima pesan, khalayak umum. Pesan, kasus YouTuber Atasya yang telat membayar gaji dan tunjangan hari raya karyawan. Saluran, media sosial, umpan balik, respon masyarakat Indonesia yang menyayangkan pelakuan Atasya. Efek komunikasi persuasif, masyarakat tidak menghujat Tasya dan Tasya kehilangan banyak karyawan. Kaitan kasus pada komunikasi kelompok adalah penyelesaian masalah yang dilakukan Tasya terhadap karyawan tidak semanis pernyataannya dalam video unggah di akun Instagram miliknya. Karena pada konversi pers bukannya meminta maaf, Tasya justru menyerang para mantan karyawan. Kesimpulannya adalah pada kasus Tasya Atasya yang telah membayar gaji mantan karyawan, sudah menyangkut 4 tradisi komunikasi, yaitu stimulus respon, komunikasi politik, komunikasi persuasif, dan komunikasi kelompok. Pada kasus ini masih berjalan karena belum ada keputusan dari pihak yang berwajib. Sekian dari presentasi kelompok 15. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.